Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, selamat merayakan Chinese New Year juga. Bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Dalam 2 bulan saudara melewati tahun baru Masehi. Sekarang Chinese New Year juga saudara melewatinya. Saya kira itu berkat Tuhan. Hari ini penatalayan semua merah. Di bawah selain ada dikasih kopi, penggembalaan kasih jeruk. Dari tadi pagi habis ibadah saya saya rasa saya menikmati kopi jeruk. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan satu tema. Setiap kali Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam tahun baru apapun itu, Bapak Ibu dan saya bersyukur. Pertama karena hidup yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kita hidup sehingga kita bisa melewati tahun yang baru. Tapi kadang-kadang manusia tidak merasa cukup dengan hidup yang Tuhan kasih itu. Sehingga biasanya ketika saudara dan saya masuk ke dalam tahun yang baru, lewat tahun yang baru, kita akan berdoa supaya Tuhan menambahkan hal-hal yang lain kepada hidup kita. Enggak ada yang salah dengan itu. Bahkan kadang-kadang yang saudara dan saya minta adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang signifikan, baik yang kita pandang besar atau dunia ini pandang besar. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan memutuskan untuk tidak memberikan kepada kita di dalam tahun itu hal-hal besar yang kita harapkan, bagaimana respon kita. Bagaimana kalau Tuhan justru memberikan kepada kita hal-hal yang oleh dunia dan bahkan oleh saudara dan saya sendiri kita anggap sebagai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Apakah Bapak Ibu dan saya tidak mau bersyukur untuk hal itu? Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya mesti bersyukur bahwa Tuhan kasih hidup, dan bagi kita yang diciptakan oleh Tuhan, hidup itu yang terpenting. Ada hal yang terpenting yang Tuhan sudah kasih adalah hidup itu sendiri. Secara spiritual Allah memberikan hidup di dalam Kristus. Secara lahiriah Allah juga memberikan napas hidup kepada Bapak Ibu dan saya, dan itu adalah hal yang penting. Kadang-kadang kita mencoba untuk mendandani hidup kita yang Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah kasih, kemudian kita berikan hidup, kita mau dandani itu dan kita minta hal-hal yang besar. Sebenarnya hal yang sederhana ya, kalau seandainya Bapak Ibu dan saya sudah hidup lalu kemudian kita bilang, Tuhan saya butuh kira-kira 3M untuk hidup saya tahun ini, lalu kemudian Tuhan kasih, kita bersyukur. Tetapi seandainya kemudian ada orang datang, oke, kamu butuh 3M, saya kasih kamu 3M, habis saya transfer rekeningmu, matilah kamu. Bapak Ibu mau nggak? Nggak mau kan ya? Kenapa? Karena hidup itu jauh lebih penting dari 3M yang akan saudara dan saya pakai untuk mendandani hidup yang Tuhan berikan. Maka ketika Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2024 ini, saudara juga merayakan Chinese New Year, saya kira itu sesuatu yang baik, yang perlu disyukuri, tetapi jangan sampai saudara dan saya lupa untuk bersyukur hanya untuk hidup yang Tuhan berikan. Dan dengan demikian kalau Tuhan mendandaninya dengan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang besar, terimalah dengan ucapan syukur. Ayub bilang, kami datang dengan telanjang, kami akan kembali dengan telanjang. Artinya saudara dan saya memulai hidup ini hanya dengan hidup yang Tuhan berikan. Hal-hal yang lain itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan sebagai bonus untuk mendandani kehidupan kita. Nah, maka saya mau ajak kita untuk memikirkan mengenai hal-hal yang sepele di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena nanti hal-hal yang sepele, kalau saudara dan saya lihat dari sudut pandang Kristen, itu tidak menjadi sepele. Itu menjadi sesuatu yang sangat rumit. Mari kita lihat di dalam kitab kita, Alkitab kita buka kitab 1 Korintus. Secara umum saudara dan saya akan merenungkan 3 pasal 8, 9, dan 10. 1 Korintus, mulai dari pasal 8, kita baca sama-sama terlebih dahulu ayat yang ke-13. Nanti kita baca beberapa ayat di 9 dan 10. Lalu sepanjang saya merenungkan, kita akan mengajak kita merenungkannya, kita akan baca lagi sejumlah ayat yang lain. Kita mulai dengan satu persoalan yang sederhana di dalam 3 pasal ini. Pasal 8 ayat yang ke-13, kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sekarang mari kita lihat pasal yang ke-9. Kita baca bergantian ayat 22 sampai 29. Pasal 9, 22 sampai 29. Lagi-lagi ini berporos pada makanan. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai dunia, supaya
Pasal 9 masih urusan makanan, tetapi kali ini dia mengaitkan makanan dengan pertandingan, mengaitkan makanan dengan menguasai diri, mengaitkan makanan dengan menguasai tubuh, melatih tubuh, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan masalah yang sangat sepele, yaitu makanan. Sekarang mari kita lihat pasal yang ke-10. Saya baca 25-26, Bapak Ibu baca 31, lalu kita bergantian sampai 11 ayat 1. Saya mulai dari ayat 25 dan 26. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ayat yang ke-31. Jika kamu makan atau minum hal yang sepele, melakukan apapun itu, yang besar ataupun yang kecil, lakukan semua itu demi kemuliaan Allah. 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun jemaat Allah. 33. Sama-sama. Jadilah 11 ayat 1 sama-sama. 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita berdoa. Kami berdoa menyerahkan hidup kami kepadamu. Engkau yang telah memberi hidup dan mendandaninya dengan hal-hal yang rumit, hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang besar bagi kami, ataupun hal-hal yang terlihat kecil dan sepele bagi kami. Namun Engkau mengasihi kami dan Engkau mendandani kami sedemikian rupa supaya kami memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi sesama melalui semuanya itu. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberi firman mencerahkan pikiran kami supaya kami mengerti firman, dan firman menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mengarahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat yang Bapak Ibu dan saya baca, 3 pasal ini, 1 Korintus pasal 8 sampai dengan pasal 10 adalah 3 pasal yang digunakan oleh Paulus untuk membahas mengenai persoalan makan dan minum. Sekali lagi, 3 pasal dipakai untuk membahas persoalan makan dan minum. Memang ini terkait dengan makan dan minum makanan berhala atau daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi bagi saya ya, ini mewakili persoalan makan dan minum. Paulus menggunakan 3 pasal untuk memberikan penjelasan teologis. Sekali lagi, ini adalah penjelasan teologis untuk persoalan makan dan minum. Ini adalah penjelasan yang sangat serius. 3 pasal, ini adalah persoalan yang sangat serius. Orang-orang yang ada di Korintus punya persoalan terlalu banyak. Dan ada banyak hal yang dijelaskan oleh Paulus untuk menjawab masalah. Tetapi hanya 2 masalah yang dibahas secara serius dalam 3 pasal. Yang pertama adalah persoalan karunia-karunia roh di dalam pasal 12, 13, dan 14. Sampai hari ini kan ini masalah besar dalam gereja. Gereja-gereja reform melihat karunia-karunia roh juga sebagai persoalan yang serius. Wajar. Orang yang bernama Paulus, sang rasul itu menggunakan 3 pasal untuk mempersoalkan masalah karunia-karunia roh. Tetapi sepenting itukah makan dan minum sehingga Paulus menggunakan 3 pasal untuk persoalan makan dan minum? Paulus melihat bahwa hal-hal yang sepele seperti makan dan minum itu adalah hal yang memang terlihat sepele, tampak sederhana, tetapi tidak sesederhana itu. Sekali, makan dan minum itu persoalan sederhana kok. Bapak Ibu dan saya kalau kita pergi ke pasar, Bapak Ibu beli daging, Bapak Ibu tidak tanya kepada penjual daging. Tadi pagi waktu hewan ini disembelih pakai nama Yesus atau pakai namanya siapa? Orang waktu menyembelih, dia menyembelih dengan keyakinan tertentu. Kadang-kadang mereka mengucapkan kata-kata tertentu sebagai ekspresi penyerahan dia kepada Tuhan. Dan daging yang dia sembelih itu juga ekspresi daripada penyerahan dia kepada Tuhan. Bapak Ibu nggak tanya kan ya? Atau waktu Bapak Ibu pergi rumah makan Padang, begitu disajikan Bapak Ibu nggak tanya, tadi waktu masak orang yang masak doanya pakai doa apa? Apakah dia doa Bapa kami atau tidak? Bapak Ibu nggak tanya, kita langsung makan saja. Ini memberi petunjuk bahwa sebenarnya makan minum itu masalah yang sepele sekali. Tapi Paulus memberi penjelasan yang sangat serius. Apa yang dia berikan adalah dasar teologis. 2 pasal untuk urusan makan dan minum. Kemudian dia juga memberikan pemikiran-pemikiran praktisnya dia untuk urusan orang Kristen di dalam urusan makan dan minum. Bapak Ibu, ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dari perspektif Paulus dan juga perspektif Kristen, kehidupan Kristen itu bersifat teologis. Hal-hal yang sepele itu bersifat spiritual. Mari kita lihat misalnya pasal yang ke-10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu ayat 3, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, ayat 4.
Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat 1, pasal 10, ayat 1 dan seterusnya, itu cerita mengenai orang Israel keluar dari tanah Kanaan, lalu Tuhan kasih mana untuk mereka makan, kasih air untuk mereka minum. Jadi itu mana, roti, hari ini sudah saya sebut sebagai roti tawar itu kan, itu roti biasa kok yang dimakan supaya kenyang. Air biasa yang mereka minum supaya mereka tidak haus. Tetapi Paulus bilang itu adalah makanan rohani dan minuman rohani. Apapun alasannya, Paulus sementara mengatakan bahwa makanan yang kamu makan itu tidak bisa dilepaskan dari dimensi spiritual, yaitu Allah yang memberinya. Bapak Ibu dan saya tadi saya bilang, kita adalah orang-orang yang datang telanjang, nanti mati, kita dikuburkan, kita kembali kepada Tuhan dalam kondisi telanjang. Segala yang saudara punya hari ini, besar atau kecil, hal-hal yang terlihat sebagai hal-hal yang besar, megah, hal-hal yang terlihat sepele dan kadang-kadang tidak diinginkan oleh orang, itu diberikan oleh Allah. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya spiritual. Ini terkait pada Allah. Yang saya mau katakan adalah jangan terlalu cepat menyepelekan hal-hal yang terlihat sepele. Jangan terlalu cepat mengecilkan hal-hal yang bagi dunia ini atau bagi Bapak Ibu dan saya itu adalah hal-hal yang kecil. Bagi Paulus, tidak ada masalah yang terlalu kecil di dalam dunia ini untuk diabaikan oleh orang Kristen, bahkan urusan makan dan minum. Untuk mengatakan hal ini tidak penting, untuk mengatakan hal ini terlalu sepele untuk dipertimbangkan secara serius, Bapak Ibu dan saya butuh fondasi cukup kuat. Selama kira-kira 11 hari di grup kita, Gary, Penata Layan, Info, saya kirim sejumlah renungan untuk memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kehidupan kita ini teologis. Sekarang hari ini Bapak Ibu lihat, makan dan minum pun itu bersifat teologis. Ada pertimbangan teologis, ada pertimbangan praktis yang nanti saudara dan saya akan renungkan. Tetapi sekali lagi, Paulus bilang hal-hal sederhana harus dipertimbangkan, harus diterima dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena hal-hal yang sederhana seperti makan dan minum itu datang dari Allah. Belum tentu Bapak Ibu dan saya kerja dari pagi sampai malam dan ada makanan di atas meja makan. Ada orang kerja dari pagi sampai malam hanya untuk makan, beberapa hari mereka tidak bisa. Tapi kalau saudara bisa punya makan dan minum di atas meja makan saudara hari ini, terimalah itu dengan ucapan syukur karena itu berasal dari Allah. Allah memberikannya untuk kita, tapi itu datang dari Allah. Nanti saudara dan saya akan lihat bahwa dia bukan hanya datang dari Allah untuk kita, dia datang dari Allah untuk dikembalikan kepada Allah, untuk memuliakan Allah. Dan itu dipakai untuk melayani sesama kita. Jadi ini adalah sebuah persoalan yang sangat spiritual. Nah, untuk memberi petunjuk mengenai hal ini, saya mau ajak kita untuk melihat paling tidak ada 2 atau 3 poin yang bisa kita pikirkan. Waktu saya bilang hal sepele, makan dan minum Bapak Ibu bisa pertimbangkan bukan hanya urusan makan dan minum. Bapak Ibu bisa lihatlah apa hal-hal yang dianggap sepele, dianggap yang tidak terlalu penting di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, mari coba kita cari, memikirkan mengenai dari mana dia berasal, kemana Bapak Ibu dan saya mau pakai itu. Apakah itu dipakai untuk memuliakan Allah, melayani sesama atau tidak. Tapi mari kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama saya coba konstruksi dari ayat yang pasal yang ke-8. Hal-hal sepele, ini hal yang pertama ya, hal-hal sepele seperti makan dan minum, itu terkait dengan kesaksian Kristen di hadapan manusia. Sekali lagi, sesepele apapun itu, kalau Tuhan berikan, maka hal-hal yang sepele, contohnya di sini, teks ini adalah persoalan makan dan minum, itu berkaitan dengan kesaksian Kristen kepada manusia atau di hadapan manusia. Mari kita lihat pasal yang ke-8 sekarang, sedikit lebih detail. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 4, kemudian kita bergantian sampai 13. Saya mulai ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Ini penting Bapak. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Ayat yang keempat. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. 6. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena kasih dan yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. 8. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah.
Dengan jalan demikian, orang-orang lemah itu, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Bapak Ibu, saya baca ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku untuk selama-lamanya, tidak akan mau makan lagi daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ayat 13 merupakan konklusi dari seluruh ayat pasal 8. Dan ayat ini kelihatan konklusinya berfokus kepada sesama atau berfokus kepada orang lain. Nah, mari kita mulai memikirkan ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan seluruh pasal 8, kita akan menemukan bahwa Paulus itu membagi dua kelompok manusia di dalam kekristenan. Bagi dia di dalam kekristenan ada dua kelompok, dibagi berdasarkan pengetahuannya. Kalau kita lihat dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang berpengetahuan. Kalau mereka punya pengetahuan, maka mereka akan kuat secara pengetahuan mereka yang benar. Kalau itu pengetahuan yang benar, maka pengetahuan itu akan membuat hati nurani mereka kuat. Orang-orang yang berpengetahuan yang benar ini adalah orang-orang yang juga kuat secara spiritual. Jangan lupa 11 hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita untuk mengaitkan kedewasaan spiritual manusia dengan pengetahuan secara teologis yang Allah berikan. Paulus mengkonfirmasi hal itu. Paulus bilang ada sekelompok orang yang memiliki pengetahuan yang benar. Dan karena mereka memiliki pengetahuan yang benar, hati nurani mereka kuat. Mereka cukup kokoh secara spiritual. Dan karena mereka kuat, persoalan makan dan minum sebenarnya tidak mengganggu mereka. Sekali lagi, ini persoalan makan makanan berhala. Tetapi mereka kuat. Kenapa? Karena mereka punya pengetahuan yang benar. Pasal 8 ayat 4-6, mereka punya pengetahuan bahwa hanya ada satu Allah di dalam dunia ini. Artinya tidak ada Allah lain di dalam dunia ini. Bagi banyak orang ada banyak Allah dalam dunia. Tetapi bagi orang Kristen, pada masa itu dan juga saudara saya, cuma ada satu Allah. Yang disebut Allah di dalam dunia ini, baik itu yang katanya ada di sorga ataupun di bumi, mereka nggak ada. Pertanyaan pada masa itu adalah, kalau seandainya ya, ada korban daging sebelum dibawa ke pasar, itu biasanya disembelih lalu dipersembahkan kepada dewa-dewi itu. Orang Kristen boleh makan nggak? Paulus bilang bahwa sebenarnya kalau kamu mengerti di dalam dunia ini cuma ada satu Allah, kamu boleh makan apa saja. Mereka yang mempersembahkan daging kepada berhala adalah mereka yang berpikir bahwa mereka mempersembahkan daging kepada Allah mereka. Tetapi Allah itu kan nggak ada. Cuman ada satu Allah. Secara ontologis cuman ada satu Allah. Jadi orang mau mempersembahkan itu kepada Allah manapun, mereka sementara mempersembahkan makanan itu kepada Allah yang nggak ada. Itu bukan urusan kita. Kita tidak jadi penyembah berhala karena kita makan itu. Kenapa? Karena Allah itu nggak ada. Maka Paulus bilang, kalau kamu mengerti hal ini, kamu punya pengetahuan mengenai hal ini, kamu makan apa saja. Sementara itu di dalam pasal 8 ayat 8, orang-orang ini adalah orang-orang yang hati nuraninya akan diteguhkan. Hati nuraninya dikuatkan, mereka kuat secara spiritual. Kenapa? Karena mereka tahu dalam ayat 8, makanan tidak mempengaruhi spiritualitas kita. Kita tidak menjadi lebih rohani karena makan sesuatu. Kita juga tidak menjadi kurang rohani karena kita tidak makan sesuatu. Atau saudara juga tidak menjadi lebih rohani karena saudara tidak makan sesuatu, dan saudara tidak menjadi menjadi kurang rohani karena saudara makan sesuatu. Makanan itu nggak mempengaruhi spiritualitas. Dengan pemahaman seperti ini, Paulus bilang kamu boleh makan apa saja. Bahkan dia kuatkan lagi dengan pasal 10 ayat 25 sampai 26. Tadi kita sudah baca. Bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Kalau semua adalah milik Allah, kita bisa makan apa saja. Meskipun tentu saja saudara tidak boleh makan racun. 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Ini di dalam konteks waktu itu orang mempersembahkan korban kepada berhala. Paulus mau bilang, kalau kamu punya pengetahuan, kamu adalah orang yang merdeka. Kamu adalah orang yang bebas. Bapak Ibu jangan lupa Tuhan Yesus pernah bilang begini. Kebenaran memerdekakan. Dengan mengerti kebenaran bahwa hanya ada satu Allah, segala sesuatu di dalam alam semesta ini diciptakan oleh Allah sungguh amat baik dan semua itu adalah milik Allah. Dengan pengetahuan bahwa makanan dan minum tidak mengurangi spiritualitas saudara dan saya, dan juga tidak menambah apapun pada spiritualitas kita. Kita menjadi orang bebas, kita menjadi orang merdeka, kita makan apapun, hati nurani kita tidak dilukai oleh siapapun. Ya, ini kelompok yang pertama. Persoalannya di dalam pasal 1 itu, pasal 8 ayat 1 dikatakan orang-orang ini kemudian jadi sombong karena pengetahuannya dia bisa makan apa saja, kemudian dia tidak peduli dengan orang lain. Inilah persoalannya. Kenapa? Karena ada kelompok kedua. Kelompok kedua di dalam jemaat.
Sekali lagi ada kelompok kedua dalam jemaat yang di dalam ayat 7 disebut sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan itu. Dia sudah Kristen tetapi mungkin dia masih baru. Karena dia masih baru, dia masih terbawa oleh cara pikir kafir yang dia datangkan. Dia dari bukan Kristen. Orang Korintus adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya bahwa ada banyak Allah. Jadi waktu dia masuk jadi Kristen, dia masih membayangkan, oh ya, Allah Kristen adalah Allah yang sejati. Tapi masih ada Allah-Allah yang lain. Sehingga kalau korban itu dipersembahkan atas nama dewa-dewi itu, dia enggan untuk makan. Dia belum sampai pada tahap pemahaman seperti orang yang pertama. Nah, ketika dia lihat, dia punya keyakinan sedemikian, waktu dia lihat orang makan berhala, seringkali begitu, makan daging, dia akan pikir, kok makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Lalu kemudian tapi dia pikir, tapi ini orang Kristen lama, sudah gitu pengurus gereja lagi, ayolah ikut makan. Biasanya habis dia makan, baru hati nuraninya terganggu. Paulus bilang, ada dua kelompok ini. Nah, kamu yang punya pengetahuan, yang hati nuranimu sudah dibebaskan oleh pengetahuan, yang boleh makan apa saja. Ketika kamu makan, pahamilah makanan, bukan semata-mata dari perspektif kamu yang sudah dewasa itu. Tapi waktu kamu makan, hadapilah makanan itu dengan menggunakan perspektif orang yang belum dewasa. Paulus mau bilang, kamu punya pengetahuan bukan apa-apa kalau tanpa kasih. Kasih membuat saudara dan saya, waktu makan kita masih mempertimbangkan orang lain. Kita orang bebas. Tetapi Paulus bilang, ketika kamu makan dengan hati nurani yang bebas, kamu pulang tidak ada apa-apa. Tapi kasihan saudaramu itu. Waktu dia makan, dia lihat kamu makan, dia ikut makan. Tetapi setelah dia makan, dia tidak menikmati kebebasan. Nuraninya terpenjara. Bapak Ibu, ada masa di mana kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah, itu akan menjadi tuduhan seumur hidup kan ya? Memang betul bahwa sebenarnya dia tidak boleh merasa tertuduh dengan itu. Tetapi ada orang yang tingkat pengertiannya belum sampai seperti orang Kristen yang dewasa. Habis dia makan daging itu, hati nuraninya tertuduh. Bapak Ibu, istilah batu sandungan di dalam teks ini, jangan sampai urusan makan dan minum bikin orang tersandung. Kata batu sandungan itu bukan bermaksud waktu dia lihat kita makan, dia anggap kita penyembah berhala. Tidak ada masalah dengan itu. Jadi ini bukan serangan orang yang belum dewasa kepada orang yang dewasa. Kadang-kadang kan kalau kita mau makan, kemudian ada yang bilang, jangan makan, nanti ada orang tersandung. Kemudian kita akan bilang apa? Urusan saya lah, saya yang makan, kenapa dia yang pusing? Kalau saya, Bapak Ibu, saya kira bukan urusan itu. Teks ini waktu ngomong tersandung, bukan urusan itu. Ada masa di mana saudara dan saya melakukan hal-hal yang benar, orang lain pikir dengan cara yang salah, lalu mereka menuduh kita kan ya. Wah, si Tama bikin ini dan itu. Ya, kemudian kita tahu itu benar, dia pikir kita salah. Lalu apa yang harus Bapak Ibu dan saya pikirkan? Itu bukan urusan kita, terserah dia. Jadi sekali lagi, bukan ini yang dimaksud nih. Yang dimaksud dengan Paulus tersandung itu bukan kita melakukan yang benar, lalu orang pikir yang salah tentang kita. Paulus tidak mempersoalkan itu. Dan bagi saya, Bapak Ibu juga kalau sudah melakukan yang benar, orang lain mau ngomong apapun terserah. Kita tidak perlu pusing dengan omongan orang ketika kita melakukan sesuatu yang benar. Sekarang yang Paulus bilang, kamu tuh tidak usah pusing dengan diri kamu karena kamu sudah dewasa. Tapi pusinglah dengan sesamamu. Ingat, pada saat dia makan, dia punya pikiran masih terikat pada berhala. Seolah-olah berhala itu masih ada. Jadi ketika orang menyembelih itu di tempat para dewa atau di kuil-kuil lalu kemudian dibawa ke pasar, orang-orang ini kalian makan, dia akan berpikir, dia orang yang percaya tapi masih makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu kemudian dia ikut kamu, dia makan, hati nuraninya terganggu, jangan makan. Jangan makan karena hati nurani dia terganggu. Meskipun hati nuranimu tidak terganggu. Bapak Ibu, bukankah kasih itu membuat saudara dan saya tidak lagi berfokus kepada diri kita? Dewasa secara spiritual dalam konteks Paulus itu memampukan saudara dan saya bukan hanya berpikir dengan benar, tetapi memikirkan orang lain. Orang tua yang dewasa adalah orang tua yang tidak pikir senangnya. Waktu saya dengan Pak David diskusi, meskipun kami nggak bahas itu, pernikahan itu kan menuntut apa yang disebut sebagai kedewasaan. Dan dua orang yang menikah, kalau mereka dewasa, mereka nggak akan berfokus kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena nanti setelah menikah, saudara dan saya akan menemukan dua orang dewasa yang nggak pusing lagi, nggak terlalu sensitif lagi dengan urusan mereka. Apalagi kalau sudah punya anak. Ketika mereka sudah punya anak, segala perjuangan itu dilakukan untuk anak-anak mereka. Ketika anak sakit, mereka kadang berpikir dan berdoa, Tuhan biar sakit itu saya yang tanggung, jangan dia. Jadi sudah bukan lagi diri mereka, tetapi cinta kasih bagi anak mereka. Sekarang Paulus bilang, kalau kamu sudah dewasa, tetapi kalau kamu menjadi sombong dan kamu nggak pikirkan temanmu, kamu nggak memikirkan orang lain, itu nggak akan menjadi kesaksian bagi mereka. Jangan buat mereka tersandung, jangan buat hati mereka itu terbelenggu setiap hari. Di dalam
ayat yang ke-7, di situ dikatakan, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Hati nurani mereka dinodai. Sekali lagi, bagi kita orang Kristen, kadang-kadang kita pikir, kan dia yang bermasalah, bukan kita. Tapi Paulus bilang, jangan lakukan itu. Meskipun bukan bermasalah bagi kamu, justru karena bermasalah bagi dia, berbelas kasihanlah. Apa yang mau Paulus katakan kepada saudara dan saya adalah hal-hal besar dan hal-hal kecil. Itu pertama ya disyukuri. Tapi yang kedua, ketika saudara memanage hal-hal besar, hal-hal kecil, ingat orang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati saudara dan saya dengan hal besar, hal kecil. Dan setiap kali dia memberkati dengan hal besar, hal kecil, waktu saudara dan saya bergumul atau menggumuli hal besar, hal kecil, Tuhan selalu mengingatkan kita kepada sesama. Satu contoh yang paling sederhana adalah doa Bapa kami. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kan dia pakai kata kami, bukan aku. Ada yang bilang, oh itu mungkin maksud itu doa kepala keluarga untuk anggota keluarga. Mungkin bisa saja. Tetapi jangan lupa, doa ini adalah doa yang diajarkan kepada 12 murid yang bukan satu keluarga. Makanan kami yang secukupnya. Ketika saudara berdoa, Tuhan berikan kami makanan kami yang secukupnya, pulang dari gereja, saudara sampai di rumah, saudara buka kulkas yang 2 pintu, 3 pintu, 5 pintu, itu semua isi penuh. Saya mau tanya, itu makanan yang secukupnya atau makanan yang lebih dari yang secukupnya untuk hari itu? Kalau saudara alami itu, bilang makanan kami yang secukupnya dan semua penuh, mungkin itu adalah mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu selama beberapa hari. Tapi jangan lupa, doa Bapa kami berarti kami dan bukan cuma aku. Itu berarti Tuhan memberikan kecukupan kepada saudara supaya itu kecukupan itu, kelebihan dari kecukupan itu saudara pakai untuk mencukupkan orang yang berkekurangan. Kekristenan selalu memanggil saudara dan saya untuk menggunakan hal-hal besar dan hal-hal kecil untuk apa? Untuk diri kita, menopang hidup kita. Tetapi ingat orang lain ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Urusan hal kecil, makan dan minum perlu dipertimbangkan secara serius. Bukan hanya untuk kebaikan saudara dan saya, tetapi kebaikan sesama kita. Ini cara kita beribadah kepada Tuhan. Hal-hal kecil itu bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah, memuliakan Allah. Beribadah kepada Allah dengan melayani sesama. Atau paling tidak, jangan biarkan hal-hal kecil itu menjadi sandungan bagi orang lain. Ini yang bikin kehidupan Kristen kan rumit toh. Hal-hal kecil mesti dipertimbangkan secara serius. Ya, karena saudara dan saya beribadah kepada Tuhan melalui hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil. Jadi dari pasal 8, saudara dan saya bisa belajar prinsip pertama ini. Hal-hal yang sepele adalah hal-hal yang Tuhan berikan supaya saudara dan saya bisa bersaksi sebagai orang Kristen di hadapan manusia. Entah dia Kristen, entah dia bukan. Maka hal yang kecil itu sudah tidak sekecil yang saudara dan saya bayangkan. Jangan terlalu cepat menyingkirkan hal-hal yang kecil. Jangan terlalu cepat menyepelekan hal-hal yang terlihat sepele bagi kita. Yang kedua dari pasal yang ke-9. Hal-hal yang sepele itu tidak sepele. Kenapa? Karena hal-hal sepele seperti makan dan minum adalah hal-hal yang seringkali digunakan oleh Allah untuk mendisiplinkan kita dan membentuk karakter kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi, hal-hal yang kecil seperti urusan makan dan minum itu bukan hanya tadi digunakan untuk memikirkan orang lain. Tetapi Tuhan mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa melalui hal-hal yang sepele, Tuhan itu mendisiplinkan kita. Tuhan membentuk karakter saudara dan saya sebagai orang Kristen. Dan ada satu yang sangat penting terus diulang di dalam pasal yang ke-9 tadi. Kalau kita lihat pasal yang ke-9, saya akan baca sekali lagi ayat yang ke-25 dan 27. Ini berkaitan dengan urusan makan dan minum. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Makan dan minum dikaitkan dengan pertandingan secara spiritual, dikaitkan dengan menguasai diri. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku, makan dan minum berkaitan dengan kita melatih tubuh kita. Dan menguasai seluruh tubuh kita, termasuk perut kita. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus mengaitkan makan dan minum yang diberikan oleh Allah dengan apa yang disebut sebagai pengendalian diri, kontrol terhadap diri. Self-control, itu berkaitan dengan makanan. Di dalam perjanjian lama kan ini sudah diberikan oleh pengamsal. Waktu dia bilang kalau kamu makan di hadapan raja, taruh pisau di mana? Taruh pisau di batang lehermu. Siapa yang bisa menikmati makanan kalau sambil saudara dan saya lihat makan enak, tapi ada orang taruh pisau di sini? Antara mau makan dan tidak. Tuhan tidak bilang atau pengamsal tidak bilang pergi kemana-mana bawa pisau. Tetapi pergi kemana-mana, kontrol dirimu waktu kamu makan dan waktu kamu minum. Tuhan melatih umatnya untuk mendisiplinkan diri mereka melalui urusan makan dan minum.
Mungkin Bapak Ibu akan bilang, kan tadi pasal 8 bilang kita ini orang merdeka, boleh makan apa saja. Betul, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang merdeka yang boleh makan apa saja. Maka Paulus mulai dengan pasal 9. Mari kita lihat pasal 9 ayat 1. Jemaat akan komplain itu. Kami ini orang merdeka, kami boleh makan apa saja. Orang lain itu kalau seandainya mereka tidak mau makan, ya sudah, tapi kami orang merdeka. Sekarang Paulus ngomong ayat 1, dan ini penting Bapak Ibu. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Paulus seolah-olah mau bilang begini, kamu bilang kamu bebas, saya rasul, saya juga orang bebas. Yang kedua, kamu bilang kamu orang bebas, ingat, saya rasul, saya yang lihat Tuhan, saya yang memperkenalkan Tuhan kepada kamu, sehingga kalau kamu jadi orang bebas, ingat, kamu bebas karena Tuhan pakai saya membebaskan kamu. Ini kalimat terlalu keras sebenarnya. Jangan berlagak seperti orang bebas seolah-olah kamu bebas sendiri. Saya adalah rasul yang melayani kamu dan kamu menikmati kemerdekaan, kebebasan itu diberikan oleh Allah melalui pelayananku. Dengan demikian kalau kamu bilang kamu orang merdeka, saya lebih merdeka. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana orang merdeka ini memperlakukan jemaatnya. Di dalam pasal 9 ayat 4 kita baca bergantian. Pasal 9 kita baca bergantian ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Ayat 5. Atau hanya aku dan Barnabas saja kah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Apakah yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11. Bapak Ibu, ayat 4, Paulus bilang, kamu rasa kamu orang merdeka, saya juga, saya lebih merdeka dari kamu. Tetapi maka dia bilang, ayat 4, kami punya hak untuk makan apa saja. Sekali lagi, saya lebih merdeka dari kamu, maka saya punya hak untuk makan apa saja. Paulus ngomong mengenai haknya dia atau kebebasannya. Lalu kemudian, yang ada dalam ayat 5-11, Bapak Ibu, itu adalah hak untuk menikmati berkat material. Paulus bilang, jadi persoalannya kira-kira demikian Bapak Ibu. Rasul-rasul yang lain itu, mereka kan tidak punya pekerjaan yang lain. Maka ketika mereka melayani, dan ini prinsip yang dipakai oleh gereja Reform termasuk GRI. Kalau hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan, ya dia harus lepas seluruh pekerjaannya dia, lalu kemudian dia melayani sepenuh waktu. Karena dia tidak punya pekerjaan yang lain, maka kemudian jemaat itu support hidupnya dia. Nah ini yang terjadi pada rasul-rasul yang lain. Tetapi karena Paulus adalah orang yang kemudian pertama-tama melayani orang-orang yang tidak percaya, sekali lagi, karena Paulus melayani orang yang tidak percaya, dia tidak bisa berharap orang-orang non-Yahudi dan orang-orang yang tadinya masih belum percaya kepada Kristus itulah yang support hidupnya. Maka dia dan Barnabas selain melayani sebagai hamba Tuhan, mereka kemudian bekerja sebagai pembuat tenda. Melalui proses inilah kemudian mereka makan dan minum. Tetapi setelah itu, dia tidak ambil dukungan dari jemaatnya. Nah dia bilang begini, rasul-rasul lain itu, karena mereka sudah menjadi berkat secara spiritual, maka mereka berhak untuk menuntut berkat secara material dari kamu. Kami juga punya hak yang sama, tetapi kami tidak ambil itu. Tetapi sekarang yang saya mau katakan adalah Paulus bilang, kami ini berhak untuk makan dan minum. Makan apa saja. Yang kedua, kami juga karena telah dipakai oleh Allah untuk melayani kamu, kami juga seharusnya kamu berikan berkat yang seharusnya kepada kami secara material. Dan dengan itu, kami bisa beli apapun dan kami boleh makan apapun. Bapak Ibu, sebagai orang merdeka dan orang yang bekerja, Paulus berhak makan apa saja, berhak minum apa saja, dan dia bebas untuk memilih makanan dan minuman. Ini normal untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu kerja di bidang masing-masing, setiap bulan ada kompensasinya. Katakan gaji itu didapat. Lalu setelah Bapak Ibu dapat gajinya, kadang-kadang kan kita habis kerja dapat gaji pengen makan enak. Kemudian saudara pergi ke restoran, saudara pesan makanan, lalu kemudian pelayannya bilang, Bu, jangan pesan yang ini ya. Kenapa? Terlalu mahal, Bu. Apa yang akan ibu-ibu lakukan? Kita akan bilang, apa urusanmu?
Saya kerja setengah mati, sekarang saya mau makan apa saya pilih. Sekarang kamu kasih tahu saya menu yang paling mahal di restoran ini apa. Karena saya mau beli itu. Kita tersinggung kan kalau orang atur-atur apa yang kita makan. Paulus bilang, di antara semua orang saya yang paling merdeka, saya berhak makan apapun. Tetapi sekarang bagaimana Paulus mengekspresikan kemerdekaan itu? Ini yang penting. Jadi jemaat merdeka, Paulus merdeka, bahkan Paulus bilang saya lebih merdeka. Tetapi Paulus bilang, waktu saya mengekspresikan kebebasan saya hanya akan mengekspresikan kebebasan dengan cara yang mengkonfirmasi identitas saya sebagai orang Kristen. Ini bicara mengenai kontrol diri. Meskipun bebas, dia tidak melakukan suka-sukanya dia. Meskipun dia bebas makan apa saja, dia tidak makan apa saja. Dia kontrol dirinya sedemikian rupa supaya karakter Kristen yang menguasai diri, mengontrol tubuh dalam ayat 25 dan 27 itu tampak dengan jelas. Ada masa di mana Paulus tidak ambil haknya. Tadi dia bilang, rasul yang lain dapat haknya mereka dari kamu. Kami tidak ambil dari kamu. Paulus tidak pakai kebebasannya untuk makan dan minum, tapi dia sesuaikan diri dengan pendengarnya. Maka kita menemukan di dalam pasal yang ke-9, Paulus bilang dalam ayat yang ke-25, bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya sedapat mungkin aku memenangkan dan seterusnya. Artinya Paulus mengontrol diri sedemikian rupa, dia tidak makan yang dia bisa makan. Dia makan yang jemaat makan. Kalau jemaat tidak bisa makan itu karena kelemahan hati nuraninya, dia juga melakukan hal itu. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Pasal 9 ayat 22. Seperti yang lama, supaya aku dapat menyelamatkan mereka. Supaya kalau bisa umat Allah diselamatkan. Di dalam ayat yang ke-22 bagian B, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ayat yang ke-27, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus mengontrol dirinya di dalam dimensi atau urusan makan dan minum. Hal yang sederhana ini, dia kontrol dirinya sedemikian rupa supaya Injil Allah tersebar. Supaya umat Allah diselamatkan. Supaya tidak ada yang tersandung. Supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang bebas. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kebenaran, itu bukan untuk dinikmati bagi diri kita sendiri. Kebebasan yang saudara dan saya nikmati adalah kebebasan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama membatasi Bapak Ibu dan saya punya kebebasan. Oleh karena itu, Paulus itu mengajak, saya orang yang sudah bebas aja bisa begitu. Sekarang kamu juga harus begitu. Bapak Ibu, Paulus nggak hanya hidup sendiri. Dia dalam pasal 11 ayat 1 dia bilang, ikutlah teladanku. Seperti apa? Mari kita lihat pasal 10. Paulus bebas, jemaat juga bebas. Maka pasal 10, mari kita lihat. Kita baca bergantian ayat 25 sampai 27. Saya 25, Bapak Ibu 26, 27 sama-sama. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. 26. Bumi isinya milik Tuhan, kamu boleh makan apa saja. Ayat 27 sama-sama, 2, 3. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Kalau diundang orang tidak percaya, ada makanan, makan saja. Jangan karena dia orang tidak percaya, kita tanya dia dulu. Ini tadi disolatin dulu atau enggak? Kalau disolatin, maafkan, saya enggak makan. Paulus bilang, enggak usah tanya-tanya urusan keberatan hati nurani itu. Makan saja. Kenapa? Karena orang Kristen adalah orang yang bebas. Kita boleh makan apa saja. Tetapi, Bapak Ibu perhatikan bagaimana orang bebas ini mengontrol dirinya di dalam ayat yang ke-28. Di dalam ayat yang ke-28 sampai 29a, saya baca 28, Bapak Ibu baca 29a. Tetapi kalau orang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 29a. Ya.
Ya saya bilang A, Bapak Ibu sudah baca B, terpaksa saya mesti baca 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, yang Paulus maksudkan adalah kamu boleh makan apa saja. Itu tidak ada masalah sih. Tapi kalau kamu pergi ke ada satu rumah, lalu tuan rumah bilang begini, ini makanan sudah dipersembahkan kepada berhala, Paulus bilang, nah di situ jangan makan. Kemudian orang bilang, kan apa urusannya? Yang tadi Bapak Ibu lanjutkan kan. Ada orang bilang, nggak ada urusan, saya punya hati nurani tidak terikat oleh itu. Paulus bilang, jangan makan karena keberatan hati nurani, tapi bukan keberatan hati nuranimu. Kamu nggak ada masalah. Paulus bilang, jangan makan karena keberatan hati nurani orang lain. Kasihan orang lain. Kamu nggak ada masalah, tetapi orang lain kasihan mereka. Di titik ini, Paulus mulai bilang kepada jemaat, untuk mengajarkan kepada jemaat, kamu juga orang bebas. Tapi kalau kamu adalah orang bebas, salah satu ciri kebebasan Kristen itu tampak pada kemampuan dia untuk mengontrol dirinya. Bapak Ibu, bebas itu bukan Bapak Ibu dan saya tidak dikontrol oleh orang lain. Betul, orang lain nggak kontrol kita, kita bebas. Tetapi kebebasan yang paling sejati adalah bahkan ketika perut kita tidak mengontrol kita. Saya bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari tuntutan-tuntutan kita. Paulus mengajak jemaat untuk mengekspresikan kebebasan mereka. Dan kebebasan mereka harus diekspresikan menurut cara-cara yang mengkonfirmasi karakter mereka sebagai orang Kristen, yaitu kemampuan untuk mengontrol diri. Bapak Ibu, mengontrol diri itu bukan berarti saudara dan saya, kita mengontrol diri karena kita dikendalikan oleh orang lain. Kan ada masa di mana saudara dan saya terpaksa nggak makan. Kenapa? Karena orang lain tidak makan. Bukan itu. Saya datang ke rumahnya bos, dia nggak makan, ya sudah saya nggak makan. Kadang-kadang begitu kan. Ada orang teman yang pemuda cerita, Pak, waktu itu saya diundang makan di rumahnya bos. Persoalannya waktu makan kan dia ambil duluan. Karena bos mesti jalan duluan. Kemudian semua anak buah jalan. Persoalannya mereka bilang mereka lihat ada ayam, ada makanan enak gitu. Tapi waktu mereka ngikut, bosnya jalan duluan, mereka ngikut, mereka berharap bosnya datang ke tempat ayam setelah ambil nasi. Bosnya mungkin karena diet, habis ambil nasi, ambil kerupuk, ambil perkedel jagung lah gitu. Tapi nggak pergi ke daging dan ikan yang enak itu. Setelah itu dia balik ke meja. Lalu kemudian yang pemuda itu bilang, akhirnya kami semua ambil yang dia ambil, Pak. Lalu kami duduk makan. Waduh, nggak enak sekali pesta itu hari itu. Lah ini bukan kontrol diri ini. Ini ngawur kan ya. Kita tidak makan karena kita nggak enak sama dia. Paulus bilang bukan itu. Kita mengontrol diri bukan karena kita dikendalikan oleh orang lain. Kita tunduk kepada tuntutan-tuntutan mereka. Atau kita takut ada tuduhan-tuduhan tertentu. Bukan itu. Yang dimaksudkan Paulus dengan mengontrol diri adalah saudara dan saya mengendalikan diri kita. Bukan karena orang lain. Tetapi karena kita mau memuliakan Allah. Karena kita tidak mau jadi batu sandungan. Karena kita tidak mau Injil, penyebaran Injil itu kemudian dihalangi. Maka saya kontrol diri saya. Saya makan yang seharusnya. Dan saya tidak makan yang mungkin saya bisa makan, tetapi karena kalau saya makan dia tersandung, saya nggak makan. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah ini berarti bagi Paulus, mengontrol diri itu bukan berarti tidak makan apa-apa dan tidak menikmati apa-apa. Saudara adalah orang Kristen. Makanlah segala yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai berkat. Kalau bisa nikmati, nikmati. Jangan menjadi orang Kristen yang menyingkirkan kenikmatan. Makan nggak, saya Kristen, saya nggak mau makan enak. Kalau saudara ada makan enak, lalu saudara tidak mau makan karena saudara Kristen, bawa aja ke rumah saya. Biar saya yang makan. Mengontrol diri atau mengontrol kebebasan itu bukan dengan tidak makan dan minum dan tidak menikmati makan dan minum. Bukan itu. Mengontrol diri, kalau saudara perhatikan ayat pasal 9, ayat 19-23 tadi kita sudah baca. Mengontrol diri itu berarti kita menahan diri kita sedemikian rupa untuk makan pada waktu yang tepat dan tidak makan pada waktu yang tepat. Paulus bilang kalau saya duduk dengan orang Yahudi, saya tidak akan makan makanan yang tidak dimakan oleh orang Yahudi. Tapi kalau saya makan dengan orang Yunani, saya akan makan makanan yang mereka makan. Artinya itu makanan-makanan yang tidak dimakan oleh orang Yahudi. Jadi dia tahu waktu, kapan harus makan dan kapan tidak makan. Ini urusan, ini kan Petrus pernah gagal di sini ya. Dia duduk dengan orang yang bukan Yahudi, berarti makan makanan haram. Artinya dia orang merdeka sebenarnya. Tapi sementara dia makan, dia lihat orang Yahudi. Kaget dia. Dia langsung pindah meja. Maka Paulus datang dan mendebat dia. Jadi ini urusan makan pada waktu, tidak makan pada waktu. Ini bukan mengajar kita jadi munafik nih. Tetapi saudara saya mempertimbangkan kapan kita makan, kapan tidak makan supaya tidak jadi batu sandungan. Dan Bapak Ibu, Paulus mengaitkan makanan dengan Injil tersebar atau tidak. Hal yang paling sederhana mungkin di dalam konteks kita di Indonesia. Kalau STTRI ini,
sekolahnya STT-nya kita, itu kan mempersiapkan hamba Tuhan lulus masuk ke GRI. Maka mungkin tantangannya nggak seserius beberapa sekolah yang lain. Di STT kita kalau lulus ya pelayanannya kan di GRI Cikarang, di mana-mana. Jadi ya memang didesain untuk melayani jemaat yang sedemikian. Tantangan urusan makan dan minum itu enggak. Ya kecuali habis makan kolesterol, ya itu tantangan di sekitar kita gitu. Tetapi di sekolah yang lain, misalnya I3 Bapak Ibu, I3 itu sekolah misi. Mahasiswa dia persiapkan untuk kemudian nanti kuliah itu dia pergi untuk melayani sebagai misionaris, entah di luar negeri atau di dalam negeri. Maka umumnya alumni I3 itu akan diutus pergi ke daerah-daerah pedalaman. Ya saya termasuk produk I3 yang gagal lah gitu. Bukannya pergi ke pedalaman, datang ke pedalaman Cikarang lah. Ini agak sedikit beda dengan misi sekolah itu. Tetapi waktu saya praktek kemudian kami pulang. Biasa ada 2 hari retret. Beberapa teman kami menceritakan pergumulan mereka urusan makan dan minum. Ada daerah Bapak Ibu yang mana kalau kita mau masuk ke sana, kita diterima sebagai tamu yang nanti mau memberitakan Injil. Saudara harus makan makanan tertentu bersama dengan mereka. Jadi itu kan untuk menyambut tamu tuh. Dan satu teman saya itu cerita, jadi Bapak Ibu kalau kita punya kambing guling, mereka tuh punya biawak yang ditangkap. Lalu kemudian dibikin kayak kambing guling dan dibakar di atas api itu. Jadi teman kami itu harus duduk di situ, suku itu sama-sama dengan dia. Persoalannya bakarnya nggak sampai matang. Mas, bakar sebentar, sudah ada asapnya, mereka potong. Jadi masih ada darah-darahnya itu. Lalu kemudian, ya mesti dimakan. Suku itu makan, teman kami juga mesti makan. Ada yang pergi ke tempat di mana begitu sampai daging yang harus dikasih kepada tamu itu harus daging segar. Jadi apa yang dilakukan? Begitu tamu sampai, baru mereka mulai berburu. Waktu mereka dapat babi hutan, Bapak Ibu, kalau daging segar seperti itu bagus kan, apalagi babi. Persoalannya adalah daging segar itu tidak segera dimasak. Mereka gali lubang, mereka simpan daging itu di dalam tanah. Sampai kapan? Sampai waktu di mana mereka tahu bahwa dalam daging itu sudah mulai ada belatungnya. Pada saat Bapak Ibu, tetapi itu dikeluarkan dan itulah yang harus dimakan oleh suku itu bersama dengan teman kami. Kita bilang ih, tapi teman saya nggak boleh bilang ih. Dia mesti makan. Kalau dia tidak makan, dia tidak diterima. Kalau dia tidak makan, Injil tidak disebarkan di situ. Ada masa di mana saudara tidak pengen makan, tapi saudara harus makan demi kemuliaan Allah, demi Injil. Ini yang Paulus sementara bicarakan. Sampai di titik ini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa ternyata urusan makan dan minum tidak sesederhana yang kita kira. Hal-hal kecil yang Tuhan berikan itu demi kemuliaannya. Memang melibatkan kebutuhan kita. Tuhan kasih makan dan minum itu melibatkan kebutuhan kita. Tuhan kasih makan dan minum itu melibatkan kenikmatan yang boleh saudara dan saya nikmati. Tidak salah, tetapi itu adalah sesuatu yang natural yang Tuhan berikan. Kalau saudara dan saya hanya urusan hal-hal kecil ini hanya urusan natural, ya apa beda dengan binatang? Binatang juga mesti makan. Tetapi kita melampaui itu. Tuhan memberikan makan dan minum, urusan-urusan yang sederhana. Supaya saudara dan saya belajar mengucap syukur. Supaya saudara dan saya mempertimbangkan dengan pengertian. Demi kemuliaan Allah dan demi pelayanan kita kepada sesama. Makan dan minum tidak sesederhana yang dipikirkan oleh dunia ini. Makan dan minum adalah persoalan yang serius. Maka berdoalah setiap kali Bapak Ibu dan saya makan. Kadang-kadang kita berdoa pada saat makan. Waktu snack nggak perlu. Saya tidak bilang kita harus sekaku itu. Namun yang saya mau katakan adalah mengucap syukur untuk hal-hal yang sedemikian. Apalagi kalau Tuhan pakai hal yang sedemikian untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan pakai hal-hal yang sederhana itu untuk kemuliaannya Dia. Waktu saya tadi pagi di ibadah 1 saya sharing. Di NTT itu kadang-kadang saudara akan dengan sedikit lebih mudah diterima oleh masyarakat. Itu modalnya cuma hidung. Karena penerimaan di Nusa Tenggara Timur itu waktu kita datang ada cium hidung. Waktu kami pergi ke Alor, saya dengan Vikaris Grace waktu itu masih di I3, kami pergi melayani di Alor 3 bulan. Yang menjadi persoalan adalah mereka sambut kami, jadi kapal laut itu sandar di dermaga itu tengah malam. Dan begitu kapal sandar kami turun Bapak Ibu, kami harus turun dan mereka sudah sambut dengan tari-tarian. Berarti sambutannya luar biasa baik kan ya? Jemaat di situ ada sekitar 150-an orang, mereka sudah menari, mereka pakai gong, wah, menyenangkan sekali. Sehingga waktu kami dari atas kapal, ada beberapa teman yang bukan dari NTT bilang, itu apa? Saya bilang itu tarian sambutan. Jadi mereka juga bersuka cita. Tapi mereka mulai bergumul begitu kami turun dari tangga kapal Bapak Ibu. Jemaat kan baris di situ 150 orang. Tanda penerimaan mereka adalah mereka akan mencium hidung kami. Dan tanda kami siap untuk diterima oleh mereka adalah kami harus mencium hidung mereka. Nah, kawan-kawan ini mulai bergumul.
Vikaris Grace mereka duluan, kemudian saya turun. Begitu saya turun, teman yang perempuan, 2 orang Batak. Apa tuh Tam? Saya bilang, ya itu tradisi penerimaan di sini begitu. Cium, cium. Iya, cium apa? Cium hidung. Wah saya nggak mau. Begitu sampai di tangga dia mau belok. Saya tarik tangganya. Saya bilang, nggak, jangan gara-gara kalian berdua. Kita nggak bisa pelayanan 3 bulan di sini. Jadi bagaimana? Sudah kau ikut saya saja. Saya cium dan mereka cium. Ya di NTT begitu. Kami menikah. Banyak sekali orang kan waktu kita menikah itu. Mungkin yang saya dan Vikaris Grace kenal itu mungkin 20 orang nggak nyampe. Teman-teman kami lebih banyak sudah di luar. Waktu kita menikah, itu kayak pestanya orang tua kan. Jadi ratusan orang yang datang. Itu lebih banyak orang yang nggak kami kenal. Tapi tanda kami menerima mereka. Dan mereka menerima kami, ya cium. Sehingga habis pesta itu Vikaris Grace punya make up berantakan tuh. Paling di sini sudah nggak ada lagi make up. Saudara bayangkan hampir 1000 orang mesti dicium. Tapi itu tanda penerimaan. Sehingga mau nggak mau. Nah dalam konteks pemberitaan Injil, Paulus bilang, kamu harus kontrol dirimu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Kamu harus kontrol demi Injil. Hal ini kecil, tetapi kalau sudah dikaitkan dengan kemuliaan Allah, ini terlalu besar. Maka tadi saya bilang secara teologis, orang Kristen tidak melihat hal-hal kecil sebagai hal-hal yang sepele. Jangan terlalu cepat menyepelekan hal-hal yang terlihat sepele. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari ayat yang ke-10. Pasal yang ke-10. Sekarang Paulus mulai bicara identitas kita secara lebih jelas dalam pasal 10. Mari kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pasal 10 ayat 1 sampai 5. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bapak Ibu lihat ini ya, kan ada urusan makan dan minum lagi. Tapi sekarang urusan makan dan minum ini dikaitkan dengan hidup dan mati. Kemudian dikaitkan lebih jelas dengan apa yang disebut sebagai spiritualitas. Pasal 10 ayat 1 dia pakai istilah, kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita. Kan jemaat Korintus itu bukan orang Yahudi sebagian besar. Itu jemaat non-Yahudi. Tetapi Paulus bilang nenek moyang kita, maksudnya Israel generasi pertama. Paulus mau bilang bahwa ada keberlanjutan antara Israel perjanjian lama dengan gereja perjanjian baru. Itu tidak putus relasinya, ada kesinambungan, ada kontinuitas antara umat Allah perjanjian lama, perjanjian baru. Maka dia menyebut mereka sebagai nenek moyang mereka. Oleh karena ada kontinuitas, ada kesinambungan, maka ada sejumlah persamaan. Ada perbedaan, tetapi ada sejumlah persamaan. Mereka punya kesamaan di dalam beberapa urusan, tetapi nanti Bapak Ibu akan lihat dia mengaitkan mereka ada di dalam dibaptis di dalam air, maksudnya waktu mereka menyeberangi itu, dan mereka kemudian dikaitkan dengan makan dan minuman rohani yang kalau saudara saya bisa lihat hari ini itu ada bahasa-bahasa sakramental di dalam penjelasan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Namun saya nggak mau fokus di situ. Saya Bapak Ibu untuk lihat pasal yang ketiga 10 ayat 3a dan b. Pasal 10 ayat 3 dan 4 ayat 4a. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Bapak Ibu, yang mereka makan selama 40 tahun itu adalah mana? Roti. Mirip seperti kalau saudara saya mau lihat, roti tawar hari ini. Itu yang mereka makan. Artinya itu makanan sungguhan. Kemudian yang mereka minum adalah air untuk melepas dahaga mereka. Artinya itu adalah air sungguhan. Itu roti dan air yang mereka makan dan minum adalah hal-hal yang material. Menariknya Paulus bilang itu adalah makanan rohani dan minuman rohani. Yang mereka makan adalah makanan rohani. Yang mereka minum adalah minuman rohani. Seorang penulis bertanya, mengapa Paulus harus mengaitkan ini dengan sesuatu yang rohani? Semua itu kan material. Tetapi kemudian penulis itu mengatakan itu harus disebut sebagai makanan dan minuman rohani. Kenapa? Karena itu berasal dari Allah. Allah bikin mujizat supaya mereka bisa makan. Allah bikin mujizat supaya mereka bisa minum. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mempertimbangkan hal yang sama sekarang. Apapun yang saudara dan saya miliki untuk dimakan dan minum, apapun hal sederhana, hal sepele yang saudara miliki hari ini, ingat, itu adalah pemberian Tuhan untuk menopang hidup. Maka ini spiritual. Bapak Ibu tidak lahir dengan membawa semua itu. Ayub dengan jujur mengatakan, kita datang dengan telanjang, nanti pulang dengan
telanjang. Kita tidak datang dengan membawa harta kekayaan yang saudara punya, entah banyak atau sedikit. Tetapi hari ini, saudara tidak datang ke gereja ini telanjang. Sebagaimana saudara lahir. Saudara datang dengan membawa pakaian. Saudara pernah makan dan minum supaya bisa duduk di gereja ini. Saudara punya kekuatan karena Allah telah memberikan providensia, mungkin melalui hal-hal sederhana yang jarang kita syukuri. Kita melihat itu terlalu kecil, tetapi Tuhan memberikannya, maka ini bersifat spiritual. Allah memberikan hal-hal natural untuk memelihara hidup kita. Tuhan tuh mengasihi kita, maka dia melakukan tindakan-tindakan supranatural yang kadang-kadang menghasilkan hal-hal natural supaya kita bisa hidup. Maka itu berasal dari Allah. Saya pernah khotbah di sini dan saya bilang, kan Tuhan mencipta 6 hari. Pada hari ke-6 setelah bumi ini siap menerima saudara dan saya, baru dia ciptakan manusia. Dia enggak menciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi, air memenuhi seluruh samudera raya. Kemudian dia bilang pada hari pertama dia menciptakan manusia, begitu tercipta mati langsung. Dia tata dulu selama 6 hari. Sampai bumi ini siap menerima manusia, baru dia ciptakan manusia. Ingat, penciptaan adalah tindakan supranatural. Supaya saudara dan saya bisa hidup secara natural. Maka semua yang saudara dan saya miliki secara natural harus dilihat juga dari dimensi yang bersifat supranatural. Saudara datang ke sini naik apa? Naik angkot, natural sekali. Tetapi kalau saudara masih bisa sampai ke sini, itu supranatural. Karena Tuhan bawa saudara untuk beribadah. Apalagi? Satu demi satu yang saudara bisa siap sebutkan. Kita bisa berdebat. Ini tanda bahwa Allah telah melakukan tindakan yang supranatural. Dan dengan demikian semua hal yang bersifat natural adalah hal yang bersifat supranatural. Karena Tuhan yang supranatural itu memberikan hal-hal natural untuk memelihara hidup saudara dan saya. Maka Paulus berani bilang bahwa itu adalah makanan rohani, itu adalah minuman rohani. Yang kedua, hal-hal itu natural. Tetapi Tuhan pakai untuk membentuk hidup dan karakter orang percaya. Jangan lupa mana. Mana dibuat Allah ciptakan, kemudian langsung ada di situ kan ya. Mereka buka kemah, langsung dapat. Ini supranatural sekali. Kapan Bapak Ibu buka pintu rumah, ketemu roti tawar? Nggak ada kan ya. Tetapi selama 40 tahun, sekali lagi selama 40 tahun, setiap kali mereka buka kemah pada pagi hari, sudah ada roti untuk dimakan. Ini yang saya sebut sebagai providensia Tuhan. Saya kira kita jarang mengalami hal itu. Dan kalau seandainya karena jarang, maka kalau Bapak Ibu buka rumah, ada roti tawar di teras. Kita akan tanya-tanya, ini siapa yang taruh? Meskipun terlihat enak, kita mau makan kan sungkan. Di Depok itu kami punya pastori di atas. Kadang-kadang ada jemaat, ya baik sih. Cuman dia taruh makanan di atas meja makan. Persoalannya kan kita tidak tahu dari mana. Nah, makan nggak kalau kita tidak tahu dari mana? Kalau racun gimana? Pernah sekali Bapak Ibu waktu kita 2020. Itu kan waktu pandemi, kemudian mulai buka ibadah, ada jemaat yang kita lagi ngobrol-ngobrol di bawah, mereka nggak mau kami, sebenarnya kalau dikasih juga saya nggak tolak sih, cuman dia nggak enak, mungkin dia bawa taruh di sana diam-diam dan nggak ada tulisan dari siapa. Persoalannya 2020 itu ada perdebatan cukup panjang yang melibatkan Reform dan gereja yang lain dan saya terlibat di situ. Begitu kami naik, ada ikan enak sekali. Saya lihat, saya bilang sama Vikaris Grace, siapa yang masak ikan? Vikaris Grace bilang nggak tahu. Bah, makan nggak? Kami memutuskan untuk tidak makan loh. Sudah lewat 1 minggu, baru ada jemaat bilang, Pak, kami kasih ikan waktu itu. Saya bilang, kenapa nggak bilang? Harusnya taruh di situ, kasih tahu supaya kami makan lega. Hati nurani kami itu tidak goncang gara-gara itu kan. Tapi kan kalau buka dan kemudian tidak ada itu jadi pergumulan. Sekarang orang Yahudi selama 40 tahun, begitu buka kemah ada makanan di depan mereka nggak perlu tanya. Karena Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan pelihara mereka dengan cara itu. Kelihatan sederhana sekali. Tapi saudara sadar nggak waktu baca Alkitab, Tuhan latih melalui hal yang sederhana. Begitu mereka makan, mereka buka kemah, ada di situ ada makanan. Pertama yang Tuhan latih adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Waktu mereka ambil, mereka nggak boleh ambil mana lebih dari kebutuhan 1 hari. Bapak Ibu tangkap nggak ya? Waktu dia ambil lebih dari 1 hari, apa yang terjadi? Waktu ada sisa, besoknya busuk, artinya sia-sia. Jadi orang Yahudi di tengah-tengah kelimpahan, kan dia mau ambil berapa aja bisa tuh. Tetapi di tengah-tengah kelimpahan, dia harus latih dirinya sedemikian rupa, mengontrol dirinya untuk lihat cukup untuk anak saya, cukup untuk istri saya, cukup untuk rumah tangga saya. Dia nggak boleh ambil lebih. Dia dilatih di tengah-tengah kelimpahan untuk mengontrol dirinya. Tetapi pada hari Jumat, pada saat mereka ambil, mereka harus ambil 2 kali lipat. Dan menariknya tidak busuk. Artinya dia tidak perlu kerjakan ya pada hari Sabtu untuk ambil roti.
Tapi Tuhan bahkan untuk hari Sabat itu, urusan sederhana, buka pintu, ambil roti nggak boleh. Dia boleh keluar ke kemah suci untuk beribadah, tapi dia nggak boleh keluar untuk pungut roti. Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Untuk apa? Supaya Israel menikmati satu hal. Dia kerja 6 hari untuk hidupnya. 1 hari dia belajar bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Bahwa dia tidak kerja pun dia hidup. Tuhan ajar dia untuk mengendalikan diri. Tuhan ajar dia untuk bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Melalui apa? Melalui roti tawar. Hal yang sederhana. Siapa di antara Bapak Ibu yang gak bosan makan roti tawar 40 tahun? Roti itu enak, tapi kalau setiap hari itu yang saudara makan selama bertahun-tahun, itu akan jadi masalah. Tapi Tuhan pelihara umatnya dengan itu, supaya mereka belajar mengucap syukur meskipun mereka bosan dengan makanan itu. Tuhan latih umatnya melalui hal-hal yang sederhana. Tuhan latih saudara dan saya bergantung melalui hal-hal yang saudara minta dan saudara nggak dapat. Tuhan latih saudara mengucap syukur melalui hal-hal yang saudara minta dan saudara dapat. Tuhan latih kita untuk mencukupkan diri dengan berkat yang sedikit. Bahkan dia menuntut saudara dan saya tetap mencukupkan diri ketika berkat itu berkelimpahan, supaya yang kelimpahan itu bukan hanya mempersiapkan masa depan, tetapi mencukupkan orang lain yang kurang. Tuhan latih kita sebagai orang percaya melalui hal-hal yang sedemikian. Maka ketika Allah berkarya melalui hal-hal yang sepele, Bapak Ibu jangan jadikan hal-hal sepele itu sebagai alasan untuk berperkara dengan Tuhan. Jadikan hal-hal sepele sebagai alasan untuk mengucap syukur. Jadikan hal-hal yang sepele untuk belajar mencukupkan diri. Tapi saudara jangan menjadikan hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan sebagai alasan untuk berperkara dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan gak mengasihi saudara sehingga dia kasih hal-hal yang kecil. Bukankah ini yang terjadi dengan orang Israel waktu bosan 40 tahun makan roti? Tuhan apa ini? Tiap hari makan roti tawar. Sekali-sekali daging lah. Bapak Ibu ingat cerita itu? Mereka berperkara dengan Tuhan untuk itu. Tuhan kasih minum. Tapi ketika ada masa di mana mereka mengalami krisis, krisisnya cuma krisis air minum memang. Tapi mereka berkelahi dengan Musa, berperkara dengan Tuhan. Hal-hal kecil bukan alasan bagi saudara dan saya untuk ribut dengan Tuhan. Jangan jadikan hal kecil sebagai kesempatan untuk dalam tanda petik berantem sama Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan. Orang Israel sering bilang kepada Musa, Musa, kamu mau bunuh kami di sini dengan cara kasih makan kami roti yang kayak begitu. Saya tidak tahu ya, itu mujizat kurang apa lagi? Roti itu Tuhan yang bikin, bukan koki. Tuhan yang bikin dan mereka bosan dengan itu. Lalu mereka bilang, kasih kami daging. Kamu suruh kami makan daging, lebih baik kami di Mesir, lebih baik kami masih diperbudak dulu, makan daging. Sekarang gak ada daging. Lalu kemudian Tuhan kirim mereka burung puyuh. Mereka makan. Dan Bapak Ibu lihat salah satu ciri mereka berperkara dengan Tuhan dengan berkat itu adalah catatan Alkitab. Mereka makan, sebagian orang Israel mati dengan daging burung puyuh di dalam mulutnya. Rakusnya minta ampun. Jangan menjadikan berkat Tuhan yang saudara terima besar atau kecil sebagai alasan untuk meragukan Tuhan. Jangan jadikan berkat Tuhan besar atau kecil sebagai alasan untuk saudara melawan Tuhan. Karena ini terlalu kecil Tuhan, maka terpaksa saya harus melawan engkau supaya mendapatkan lebih besar, supaya cukup bagi saya. Ada masa di mana Tuhan kasih saudara berkat tidak seperti yang saudara saya harapkan, supaya saudara saya menyesuaikan diri dengan berkat yang dia berikan. Jangan minta Tuhan menyesuaikan diri atau menyesuaikan berkatnya dengan apa yang saudara saya inginkan. Ini hal yang kedua. Hal yang pertama, dia pelihara secara natural. Hal yang kedua, dia latih kita. Dan yang terakhir, saudara, hal-hal kecil Tuhan pakai supaya kita bisa lihat dan mengenal siapa Tuhan. Sekali lagi saudara lihat ayat yang keempat pasal 10. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Teks ini bercerita mengenai sejarah orang Yahudi. Ada pertanyaan ini, setiap hari Tuhan kasih mana untuk dimakan. Tapi itu padang gurun, dari mana mereka dapat minum? Setiap hari kan butuh minum. Maka rabi-rabi Yahudi bilang bahwa batu yang dipukul oleh Musa dan mengeluarkan air itu terus berjalan mengikuti orang Israel, dan batu itu baru berhenti. Sekali lagi, batu itu baru berhenti kapan? Ketika mereka sampai di tepi sungai Yordan. Memang Alkitab tidak ngomong itu, tapi rabi-rabi Yahudi memperkirakan itu yang terjadi. Dan Paulus masih pakai tradisi itu. Sekali lagi, ini tidak harus sesuatu yang historis. Tetapi itu keyakinan, seolah-olah batu itu ikut mereka sehingga mereka nggak pernah kekurangan air.
Tetapi mari Bapak Ibu dan saya lihat, kenapa Paulus pilih cerita itu? Karena cerita itu menyimbolkan mengenai Kristus. Di mana kita bisa lihat cerita itu? Cerita mengenai batu yang mengeluarkan air adalah masa di mana orang Israel komplain kepada Tuhan karena berkat kurang. Kami nggak ada air, kami nggak bisa minum, domba-domba kami nggak bisa minum, kami mati di sini. Alkitab dengan jelas mengatakan pada saat itulah mereka mencobai Tuhan dengan melawan Musa. Lalu kemudian Tuhan datang. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, nanti bawa tongkatmu. Tongkatmu itu adalah simbol dari kutuk yang diberikan kepada orang Mesir. Kamu pakai tongkat itu untuk ubah air jadi darah. Kamu pakai tongkat itu untuk mendatangkan tula. Kamu pakai tongkat itu untuk membelah laut Teberau dan orang Mesir mati di sana. Itu simbol mengenai penghukuman Tuhan, simbol mengenai kutuk. Bawa tongkat itu, pergi ke gunung batu di sana. Dan Tuhan bilang, nanti saya akan berdiri di atas batu itu. Lalu apa yang Tuhan bilang? Pakai tongkat yang kamu pakai untuk menulahi Mesir itu, pukul batu itu. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, pukul batu yang di atasnya Allah berdiri, berarti dia harus pukul Allah yang berdiri di atas batu itu. Pakai tongkat yang mendatangkan kutuk itu, pakai pukul untuk memukul Allah, sang sumber berkat. Dan dari sanalah air itu datang supaya orang Israel bisa hidup. Maka Paulus bilang ini bukan hanya gambaran makan dan minum. Ini adalah gambaran pemeliharaan Allah secara spiritual. Di atas bukit batu yang disebut sebagai Golgota, Allah pakai tangan manusia untuk memurkai anak tunggalnya, sang gunung batu kita, untuk memancarkan air kehidupan bagi saudara dan saya. Dia memberi makan dengan tubuh yang dihancurkan. Dia memberi minum dengan darah yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Hal-hal yang sepele bisa membuat saudara dan saya melihat kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kalau hari ini saudara menikmati kekurangan, saya yakin orang yang kekurangan bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi dia rasa apa yang diberikan masih kurang. Tapi ketika saudara merasa bahwa saudara masih kurang, Paulus bilang, lihatlah kepada Kristus karena itu pemberian yang paling berkelimpahan. Tuhan tidak akan biarkan saudara terus ada dalam kondisi itu yang hanya bisa memandang kepada Kristus. Tidak mungkin Tuhan itu sudah memberi Kristus sebagai pemberian yang paling berharga. Dan hari ini waktu saudara kritis, sampai mati saudara akan terus ada dalam kondisi kritis sedemikian. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan izinkan untuk mengalami krisis dan kesulitan secara finansial, kesulitan secara lahiriah, ingat bahwa Allah telah memberi pemberian yang paling berharga, Kristus, supaya saudara dan saya hidup. Krisis itu Tuhan bisa pakai untuk mengingat Kristus yang juga pernah ada di dalam krisis yang sangat besar di atas bukit Golgota. Jangan tinggalkan Tuhan karena krisis. Waktu saudara mengalami krisis, datanglah kepada Tuhan karena itu adalah panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Jangan biarkan berkat yang kecil itu memisahkan saudara dan saya dari Tuhan yang telah memberikan berkat yang terbesar, yaitu Kristus. Paulus mengajak orang-orang yang ada di jemaat itu untuk melihat kepada Kristus dan kemudian punya pengharapan, termasuk ketika mereka berhadapan dengan kekurangan. Saya tidak tahu apa yang sementara saudara alami hari ini, kelimpahan atau kekurangan. Tetapi di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, di dalam apa yang disebut sebagai kelimpahan, di dalam kekuatan, pandanglah kepada Kristus itu. Karena berkat yang Allah berikan adalah berkat yang mau menarik hati saudara dan saya kepada Kristus dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami mau bersyukur kepadamu. Karena sang Kristus yang telah diberikan kepada kami supaya kami tahu mengucap syukur. Biarlah Tuhan memimpin hidup kami, biarlah Tuhan mengurapi kami, supaya kami di dalam kelimpahan, kami belajar mencukupkan diri. Di dalam kekurangan, kami mencukupkan diri, sambil memandang kepada Allah yang mengasihi kami dalam Kristus, supaya kami punya pengharapan. Jangan biarkan kami meninggalkan Tuhan di dalam krisis. Jangan membiarkan kami melupakan Tuhan di dalam kelimpahan. Ajar kami umat-Mu supaya dalam hidup yang baik, di dalam hidup yang sulit, kami tetap melihat Kristus dan mempermuliakan Dia, memakai berkat yang Allah berikan demi kemuliaan Tuhan, mengendalikan hidup kami supaya Tuhan dimuliakan dan umat Allah terlayani dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.